Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rohaini dengan NIM 2008107077. Halo semuanya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Apa sih itu ABK? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus? Yang pertama ada anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua ada anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, anak yang mengalami kelainan anggota atau tunadaksa. Yang keempat, anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau berbakat. Yang kelima ada tunagrahita, dan yang keenam ada anak lamban belajar atau slow learner. Yang ketujuh ada anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Yang kedelapan ada anak yang mengalami gangguan komunikasi. Yang kesembilan ada tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang kesepuluh ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Dan yang ke-11 ada autisme. Itulah 11 yang termasuk ke dalam ABK atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu tunarungu. Apa sih itu tunarungu? Anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu adalah salah satu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran, sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seseorang atau anak tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seseorang tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda tahun 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan anak tunarungu berdasarkan seberapa jauh ia dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu yang pertama ada kurang dengar, yang kedua ada tuli, yang ketiga ada tuli total. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari anak tunarungu ini? Penyebab dari tunarungu dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini melibatkan dari keturunan, di mana kondisi genetik tertentu dapat menyebabkan ketunarunguan itu. Selain itu, kondisi kesehatan ibu hamil juga dapat memainkan peran, seperti ketika ibu mengalami penyakit campak atau rubella atau keracunan darah toksemia. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu termasuk infeksi yang terjadi pada saat kelahiran seperti herpes simplex atau penyakit kelamin, serta penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak. Radang pada bagian telinga tengah juga dapat menjadi penyebab, terutama jika tidak diobati secara tepat waktu. Selain itu, penyakit atau kecelakaan lain yang menyebabkan kerusakan pada alat-alat pendengaran, baik bagian tengah dan dalam, juga dapat menyebabkan tunarungu. Nah, bagaimana sih penanganan bagi anak tunarungu? Nah, penanganan bagi anak tunarungu itu mencakup pendidikan yang khusus atau fokus pada bahasa isyarat atau pembelajaran baca tulis khusus, atau bisa juga penggunaan alat bantu pendengaran, pelatihan bahasa isyarat, terapi bicara dan bahasa, dan juga harus dukungan psikososial, intervensi dini atau keterlibatan orang tua. Itu sangat penting untuk menangani anak yang tunarungu, dan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan individual anak. Nah, itu sekilas tentang anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu.
bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah aib, namun anak berkebutuhan khusus adalah amanah Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu menerima keberadaan anak tersebut dengan ikhlas. Hindarkan dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, ataupun menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta berputus asa yang berlarut-larut. Apalagi sampai menelantarkannya, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain. Mereka berhak bahagia seperti anak yang lain. Itu sekilas penjelasan mengenai anak yang mempunyai gangguan pendengaran atau tunarungu. Cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.